Marketers, welcome to modul VIP kelas email marketing. Ya, ini niru Bang Firdi ya. Nah lanjut teman-teman, sebelumnya kita udah bahas ya tentang opt-in form, di mana ini adalah cara untuk dapetin database atau email list leads-nya teman-teman. Database itu ya nama, email, dan WA. Nah sebelumnya agak panjang videonya karena kenapa? Di sana saya menjelaskan juga cara daftar marketing. Harusnya itu di video terpisah, dan tenang aja, saya udah bikin video terpisah khusus cara daftar dan setting awal akun marketingnya teman-teman. Nah kalau itu udah, baru nih kita bisa melaksanakan bikin web form ya. Bikin opt-in form, intinya cara kita mengcapture database leads kita. Itu dulu. Karena dengan begitu sebenarnya kita baru bisa melakukan email marketing ya. Karena kan yang namanya email marketing itu adalah aktivitas mengirimkan email setelah email orang masuk ke list kita. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini cara pertama saya tunjukkan adalah web form dari marketing. Nah, silakan teman-teman tonton sampai benar-benar udah punya sampai teman-teman punya list ya di marketing. Silakan ke marketingnya. Ini adalah akun contoh, akun testing saya ya. Ini juga domainnya bukan domain yang saya gunakan ya. Ini domain yang lain lah untuk testing produk fisik saya sih sebenarnya. Nah, yang jelas di sini adalah pastikan teman-teman sudah punya marketing dan sudah setting email what label sendernya sama list emailnya. Nah, kalau udah begini teman-teman, ada beberapa cara untuk menangkap leads ya atau database. Di sini saya tulis web form marketing. Nah, web form marketing, di marketing teman-teman sudah ada web form sebenarnya. Di mana ini adalah semacam squeeze page atau halaman website tipis-tipis lah. Dengan ini teman-teman nggak perlu adanya sebuah website. Karena kenapa? Ini saya tunjukin ya. Tetap perlu bikin form ya. Anggaplah form, silakan kasih nama form lead magnet. Biasanya saya sesuaikan dengan nama listnya. Coba kita intip lagi nama listnya. Nah ini. Form lead magnet ebook dropship. Nah gitu. Double opt-in-nya matiin aja saran saya teman-teman. Ini memang cara untuk leads tersebut benar-benar berkualitas, benar-benar valid. Karena kenapa? Dia akan ngeklik kayak step konfirmasi untuk ngebuktiin orang ini benar-benar pemilik email yang aktif gitu loh. Menurut saya itu ribet ya. Memang resikonya adalah setiap email apapun yang dimasukin itu menjadi database kita. Tapi nggak apa-apa, asal teman-teman yakin dengan value atau lead magnet yang teman-teman berikan, orang akan ngisi email aktifnya kok. Gitu teman-teman. Thank you emailnya juga dimatiin. Nah ini mungkin bisa diisi aja. Kalau biasanya saya isi. Ini isi dengan email aktif teman-teman. Apa ini? Email new contact details ini. Jadi saat orang mengisi form di form kita ini, di web form ini, marketing akan mengirimkan notifikasi ke kita bahwa ada nih email yang masuk ke kita gitu teman-teman. Contohnya gini ya. Nah kayak gini nih teman-teman. Gitu. Jadi new subscriber edit form leads freelance. Jadi intinya mah ada leads baru nih masuk ke list marketingnya gitu. Leads yang ini ya. List yang ini lewat form ini gitu. Kita bikin dulu aja. Nah, lalu pilih subscriber listnya. Jadi maksudnya orang kalau ngisi form ini masuknya ke list yang mana? Nah, ini kita pilih ya. Berhubung ini cuma satu list aja kan baru ya. Ini kan akun testing saya ya, biar kelihatan lebih baru, biar lebih relate juga teman-teman ya, karena baru juga kan. Nah, otomatis cuma satu list dong gitu ya. Jadi pilih aja. Pilih 3 aja teman-teman database ya. Nama, email, dan nomor WA. Ingat nomor WA di marketing itu namanya mobile bukan phone ya.
baru klik next. Nah, di sini next aja. Next, di sini next juga, ini abaikan aja. Ini juga abaikan aja, submit. Nah, udah jadi satu form kita, teman-teman. Di mana? Ini di bagian action, perhatikan teman-teman, di bagian action ini. Kalau klik yang mana ya? Yang ini, yang form ini, yang ya logo building, logo gedung apa gimana nih? Diklik aja. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman berikan, ini kan link ya. Tinggal di copy, coba kita buka di tab baru. Nah, sebenarnya ini adalah form untuk nge-capture list database, teman-teman. Apabila orang mengisi email di sini, emailnya, listnya akan ke-capture ke list yang kita konekkan dengan form ini. Ini saya contohkan ya. Nih, kita perhatikan. Ingat, lihat ini teman-teman. List lead magnet ebook cara dropship ini kan 0 nih subscribernya. Nah, saya isi form yang ini. Biar ini saya reload dulu. Nah, emailnya anggaplah email utama saya ya. Namanya Valid Digital, mobilenya mungkin nomor admin saya aja deh. Nih ya. Nah, email, pastikan email valid ya. Email, nama kita, sama nomor WA. Saya klik submit. Nah, your subscription is now complete. Thank you for subscribing to our contact list. Your subscription is now complete. Nah, tadi di settingan form ini, kita kan ngisi ya, kalau ada yang ngisi tolong kirimin email ke sini ya gitu. Nah, kita cek teman, apakah masuk. Nah, bener. Masuk ya. Form lead magnet ebook cara dropship. Masuk notifikasi via emailnya. Itu yang dikirimin oleh sistem marketing ke email yang kita tulis di dalam settingan web form tadi. Nah, harusnya udah masuk nih. Kita lihat listnya teman-teman. Ini kosong ya. Tentu belum di reload atau refresh ya. Kalau di refresh harusnya udah ada 1. Nah, bener ya. Nah, itu kita capture data melalui web form. Tapi jujur aja memang ini jarang dilakukan ya. Karena ya kita kalau ngasih form ini aja. Ini kalau tampilan HP coba ya. Nah, ini walaupun ada tulisannya form lead magnet ebook cara dropship, orang agak risih sih. Maksudnya nggak ada tulisan yang lain gitu. Walaupun sebenarnya udah oke ya. Ini kan sebuah halaman website ya. Gitu ya teman-teman. Ini kan udah seperti halaman website ya. Ada form. Ini seperti squeeze page, mini squeeze page lah saya bilangnya ya. Tapi ingat ini saya beberapa cara yang saya tunjukkan. Nah, cara selanjutnya adalah tetap menggunakan web form ini, tapi web form ini kita embed ke landing page builder platform atau website yang kita gunakan. Kalau teman-teman Akademi Marketer ini kan banyak yang menggunakan OO kalau nggak salah ya, order online. Nah, di order online kalau nggak salah, saya karena udah jarang banget makanya, kalau nggak salah ada ya, walaupun di paket terendahnya itu ada fitur landing page buildernya, dan saya yakin di landing page buildernya ada komponen atau widget HTML lah. Saya lihat di Skalef nama HTML itu apa ya? Ya, HTML. Nah, ini teman-teman. Nah, jujur teman-teman, saya udah daftar lagi order online. Cuma saat saya daftar itu diberikan free trialnya karena ada free akun ternyata ya. Walaupun cuma 1 produk. Cuma saat saya login itu error gitu. Tiba-tiba jadi tegang gitu. Chrome saya nggak tahu tuh, saya udah lapor ke adminnya sih, live chat OO, entah kenapa tuh saya belum dapat jawabannya. Akhirnya ya harusnya sih kurang lebih sama nih caranya. Intinya landing page buildernya, ini kan ada landing page builder ya, itu ada komponen atau widget HTML-nya. Karena web form ini bisa di-embed ke landing page builder kita, baik di platform SaaS atau software as a service atau website semacam Skalef atau order online atau Berdu bisa juga, apalagi
apalagi WordPress pasti Elementor Builder itu ada HTML, widget HTML-nya. Nah, kalau Linkit, Tribelio, Utas itu tentu Utas katanya udah ada landing page-nya ya. Jadi saya belum update lagi nih. Ini deh, Linkit sama Tribelio itu dipastikan tidak ada. Karena kalau nggak salah di platform tersebut, mereka menggunakan email marketing yang in-house, bukan in-house ya. Yang udah include di platform mereka. Dan tentu kalau saya sendiri nggak suka ya. Maksudnya nggak sesuai keinginan, nggak se-fleksibel email marketing yang saya inginkan. Karena ya kekurangan platform memang itu ya, tidak seperti yang nggak bisa se-custom atau se-fleksibel yang kita inginkan. Nah, memang kelebihannya adalah harusnya mudah digunakan. Tapi anyway, teman-teman, kita menggunakan platform semacam marketing untuk melakukan email marketing. Nah, caranya adalah form ini, teman-teman, kita ambil HTML code-nya dengan cara apa? Ingat, form ini terkoneksi dengan list yang kita bikin ya, ini. Nah, cara masukinnya tadi teman-teman tahu, yang pertama adalah web form. Itu langsung dari marketingnya. Nah, perlu satu lagi. Web form marketing plus platform. Atau ya website. No. Nggak perlu. Gimana ngilanginnya nih? Saya salah. Gimana ngilanginnya nih? Delete. Oke. Nah, ini udah ya, teman-teman. Nah, ini lagi. Nah, berhubung saya hanya punya Skalef ya, saya nggak sarankan teman-teman menggunakan WordPress sih, walaupun ya teman-teman aja dari awal udah pakainya OO ya. Saya pengen buka OO, teman-teman. Tapi jujur saat saya buka OO tuh memang tegang sih. Saya biar lebih relevan dengan teman-teman nih. Saya nggak ngajak teman-teman menggunakan Skalef ya. Skalef hanyalah salah satu platform yang mirip-mirip order online aja. Ini beda preferensi aja nih, beda kebutuhan aja. Ya udah, harusnya sih sama aja ya kalau di OO. Yang penting ada landing page builder, ada HTML-nya, widget atau komponennya. Nah, di sini kita contohkan, teman-teman. Blank page aja. Apa nih? Di sini ya. Anggap teman-teman ingat ya, kita untuk mengajak orang agar mereka bisa mengisi data, kita menjanjikan link magnet. Apa ya contohnya ya? Saya jadi mikir. Ya udah, saya pakai data saya aja ya, maksudnya baru beberapa hari yang lalu saya bikin ini, teman-teman. Ya itu yang mau kita praktekin ini. Saya minta data orang ini untuk di sini sih saya janjinya saya dapat, kalau ngisi form ini nanti teman-teman kalian akan dapetin harga lebih hematnya, yaitu 149. Dimana harga atau investasi aslinya 599. Ini gimmick ya, ini gimmick aja, teman-teman. Aslinya memang segini, cuma nggak saya kasih nih halaman untuk daftar dengan harga segini ya. Kalau mau harga segini ya isi datanya dulu. Ini cara kita untuk barter aja, teman-teman. Ini copywriting ya. Jadi di sini apa ya? Langsung aja ya, teman-teman. Form form akses lah ya. Akses apa yang teman-teman janjikan? Ebook. Oh ya, kita kan di sini ini yang kita janjikannya ebook. Ini marketing harus copy ke yang lain dulu. Nah, ini karena judul ubah ke heading 2. Oke, ubah tengah. Ini kayak teman-teman biasa bikin landing page di OO lah ya, sama aja kok. Terus bawahnya baru silahkan isi data Anda di bawah ini. Udah, ini form akses. Ini Slack-nya atau URL halamannya ya, teman.
form akses ebook cara dropship. Ship. Ya, ini tuh di sini harusnya, Bos. Oke, domainnya tentu yang ada ini aja. Simpan dulu. Payment required. Kok payment required ini? Oke. Ada settingan yang belum saya setting. Ribet juga ya. Ya udah teman-teman, saya izin pakai akun utama saya aja ya. Sebentar. Oke. Kita ulangin lagi ya. Tambah kosongan aja. Tadi teks saya udah copy tadi. Nggak saya copy yang ini tadi ya. Form akses ebook cara drop ship. Simpan dulu. Nah, oke. Arahnya ke salah satu custom domain saya. Teman-teman nggak usah hiraukan settingan ini ya. Intinya saya ingin nunjukin aja ke teman-teman, bisa loh web form marketing tadi tuh lebih eye catching lah, karena kita konekkan dengan platform yang kita gunakan. Ini juga bisa dikonekkan dengan order online-nya teman-teman ya, karena kan di teman-teman Amar Academy Marketer itu biasa menggunakan order online ya. Di platform lain juga bisa teman-teman, asalkan punya ada komponen atau widget. Di Scarlett namanya komponen ya, widget HTML. Nah langsung aja baru pilih yang HTML. Nah ini. Nah, caranya teman-teman ambil code dari si form ini. Nah, yang ini ya, get HTML code. Nah, ini copy semuanya. Pastekan di kode HTML yang ada di komponen HTML Scarlett. Tenang aja teman-teman, dia nggak langsung nampil di sini. Nggak kayak saat kita klik kayak gini ya. Bentar. Nah, nggak kayak gini, ada kolom-kolom ini. Dia memang nggak ada live previewnya kalau yang HTML, tapi tenang aja, silakan disimpan dulu aja. Cara ngeceknya adalah di live previewnya teman-teman, view page. Nah, udah. Nah ini desainnya tentu belum oke ya. Ini perlu teman-teman sedikit pemahaman tentang coding aja. Walaupun ini sebenarnya ganti yang sudah ada aja teman-teman. Ini sedikit saya praktekin ya. Kalau mau kurang nyaman nih, bisa nggak sih bang namanya di atas, email di bawah, terus tulisan emailnya E-nya gede? Bisa teman-teman. Hanya sedikit mengedit kode HTML-nya aja ya. Tapi mohon perhatikan ya, agak hati-hati teman-teman, takutnya merubah codingannya ya. HTML code-nya maksudnya. Berarti kan tadi ini posisinya daftar sekarang. Nah, tombol ini juga bisa diedit nih. Jangan daftar sekarang. Emang buat dapetin e-booknya harus daftar, akses sekarang lah biar orang itu, oh ternyata kalau kayak saya isi form bisa diakses nih langsung si e-booknya gitu ya teman-teman. Nah kalau daftar sekarang ubah aja akses sekarang. Terus apalagi kita mau naikin si nama ini, email di bawahnya, ya tinggal cari formnya ya teman-teman. Tapi hati-hati ya, berarti si nama tadi. Nah, dia dari sini nih. Berarti kita cut di sini. Taruh dia di atasnya email ini. Harus hati-hati ya. Saya juga agak ini. Nah, nama berarti sekaligus kita bisa merubah
tulisan di dalamnya ya teman-teman, di placeholdernya. Nama depan lah gitu, nama depan Anda misalnya gitu ya. Terus emailnya jangan email aktif misalnya gitu ya. Ini juga E-nya kecil kan ya, placeholder. Nah ini email aktif gitu ya. Terus mobile, aneh ya kalau mobile, nomor WA lah. Placeholdernya nomor WA, nomor titik WhatsApp misalnya gitu ya. Nah baru di submit. Simpan dulu. Finish. Nah gini kita refresh lagi. Nah bisa gitu teman-teman. Oke, cukup di sini aja. Tapi kalau ada tambah sedikit tuh kayak inilah, biar orang tuh ke-trigger buat ngisi nih. Diingatin lagi. Setelah submit, kamu akan langsung mendapatkan gitu ya. Kamu akan langsung mendapatkan akses ke ebook yang sudah saya janjikan. Nah, contoh ini orang biar orang yang lebih ke trigger lagi teman-teman untuk mengisi formnya. Ini tips aja sih. Reload. Agak jauh karena memang ini formnya ada CSS-nya sendiri ya, teman-teman. Ya udah, ini tampilan HP, tampilan desktop, ini tampilan HP. Ya lumayan oke lah ya. Oke deh, ini di bold in juga oke lah nih. Nah itu ya. Nah teman-teman, ingat tadi ini sebenarnya adalah form yang tadi langsung didapatkan di marketing kayak gini. Tetapi setelah di embed ke platform atau website yang punya widget atau komponen HTML, bisa di styling kayak gini teman-teman. Tentu lebih oke ya jadinya. Kalau ini kan kita nggak bisa edit ya, nggak bisa edit nih. Orang kita dapat ya udah formnya kayak gitu, defaultnya gitu. Nah ini kan satu ya. Oke, saya perlu nambahin dengan email lain ya. Apalagi emailnya? Contoh ya, Fadli Mirai misalnya. Fadli Akademi Digital deh. Nah emailnya saya nggak tahu ada nggak email ini ya. Akademi Digital, yang penting ini buat ngebuktiin datanya harusnya masuk ke list tadi. Fadli Akademi Digital, nomor WA-nya ya saya ngulangin nomor yang tadi lagi aja ya. Nah ini. Yang penting emailnya beda teman-teman, karena kan email marketing bukan WA marketing. Nah kalau saya klik akses sekarang, harusnya si list ini yang sekarang posisinya cuma satu nih, tetap saya reload ya, satu. Harusnya saat saya klik akses, list ini bertambah jadi 2. Oke, saya klik akses sekarang. Terima kasih ya, kayak form ngisi form tadi ya. Walaupun ini sebenarnya bisa kita arahkan ke halaman lain kok teman-teman. Tapi ini yang sederhana dulu aja saya tunjukin ke teman-teman biar nggak bingung ya. Teman-teman ingat ya, kalau ada isi form tolong infoin ke email saya ya. Nah, ada nggak nih? Nah ada nih. Nah 0 menit yang lalu ada berarti teman-teman. Oke. Nah kita lihat di list sebenarnya ada berapa. Nambah nggak nih listnya? Kita reload. Ya keluar. Karena kelamaan mungkin ya. Coba ya, harusnya nambah ya. Nah, nambah dia teman-teman. Oke, itu cara mengcapture database menggunakan web form dari marketing. Pertama dengan web form defaultnya marketing gitu ya teman-teman. Kedua adalah dengan mengintegrasikannya ke platform atau website yang teman-teman gunakan. Bisa Skalef seperti yang saya contohkan tadi, bisa order online, bisa Berdu, bisa apapun. Yang penting si platform atau websitenya tersebut, website builder ya biasanya disebutnya, itu memiliki HTML, widget atau komponen HTML. Oke, segitu dulu aja modul kali ini. Ini saya checklist dulu. Setelah ini, karena ini udah cukup panjang juga ya, saya akan
tunjukkan bagaimana cara melakukan integrasi form ke website builder yang lain ya. Ini landing page order online seperti yang saya katakan tadi ya. Karena saya nggak bisa login, jadi ini mungkin saya ganti landing page atau saya hapus aja. Saya contohin ke Scalef aja. Dan Scalef ini udah juga sebenarnya ya. Ini mungkin produk ya. Produk di Scalef. Ini nggak usah. Produk Scalef juga enggak sih ya. Karena ini di pembahasan selanjutnya ini. Nggak perlu sih sekarang ini. Oke, itu aja teman-teman. Ya mungkin Elementor lah ya. Ini apa namanya, CMS atau Content Management System sejuta umat ya. Karena kan WordPress free, Elementor juga bisa pakai free. Nanti kan saya tunjukkan juga di Elementor. Barangkali teman-teman di sini, teman-teman Akademi Marketer juga ada yang menggunakan CMS WordPress beserta page buildernya Elementor. Itu dulu aja teman-teman modul kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.